kepada kami terpaksa menjalaninya. Lah, paham? Sebatas itu kita tetap mukmin insyaallah taala. Kita tetap muslim. Kalau kita menolak kepada hukum, kalau kita menerima, ambo ketujuh deh ambo yang buatan manusia go, ambo tak ketujuh kalau Al-Quran ko diterapkan menjadi undang-undang negara do. Orang ini ijma' ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan sudah batal dua kalimat syahadatnya. Karena dia mengatakan hukum buatan makhluk lebih rancak daripada hukum yang Allah turunkan dari langit. Jadi tolong pandai-pandai kita memilah-memilih, Pak. Awak wajib menolak seluruh hukum di luar daripada hukum Allah. Tetapi bukan berarti awak tinggal di negara yang memakai bukan hukum Allah Subhanahu wa taala, awak tolaknya. Cuma bukan berarti awak memberontak. Bukan berarti awak melakukan revolusi. Bukan berarti awak melakukan kudeta dan sebagainya. Tapi kita menolak secara akidah. Karena bagi kita hukum Allah sudah final. Hukum Allah yang terbaik. Selain hukum Allah busuk, selain hukum Allah adalah hina, selain hukum Allah banyak cacatnya, tapi hukum Allah paling sempurna. Itu akidah kita, Pak. Kalau kita dipaksa memakai di Indonesia, yang berdosa siapa? Yang memaksa kita. Yang berdosa siapa? Yang membuat hukum-hukum buatan manusia itu. Mereka yang berdosa. Mereka yang berurusan dengan Allah. Faham sampai di sini? Faham sampai di sini? Jadi secara orang mukmin kita harus wajib pertahankan. Tidak ada yang lebih baik daripada Islam. Al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu paling tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Apabila dalam batas-batas yang kita masih bisa kerjakan Islam secara kafah, kerjakan. Saja yang bisa masalah menutupi aurat masih bisa kerjakan secara kafah, kerjakan. Masalah menjalankan membuat bayar zakat kan masih bisa pakai Islam secara kafah, kerjakan. Masalah hukum waris masih bisa kita pakai hukum Islam dalam hukum waris, pakai hukum waris. Kan tidak dilarang di negara kan. Tapi ada hukum-hukum yang tertentu yang mana Islam tidak boleh dipakai. Masalah hukum pidana, sangat banyak masalah pidana dipakai hukum buatan makhluk. Sudahlah, tapaso wak dipaso dengan oleh mereka. Kita membenci hukum buatan manusia, tetapi bukan berarti kita memberontak kepada manusia. Jadi kau terangannya di pemerintah yang memerintah, insya Allah tidak akan ada delik mereka. Saya hanya mengatakan secara Muslim wajib berakidah, tidak ada hukum yang lebih baik kecuali hukum Allah. Itu akidah kita, Pak. Tapi kalau kalian paksakan hukum buatan kalian, silahkan. Kami takkan melawan kepada kalian, tapi yang berdosa kalian. Milikilah yang seperti ini, insyaallah ayah bunda, sampaikan pula ke anak-anak akidah yang seperti itu, supaya mereka jangan ikut-ikutan alergi pulanya dengan hukum Allah, jangan alergi pulanya dengan politik Allah, jangan alergi pulanya dengan sistem dagang bisnis dari Allah. Yang paling rancak sistem dagang dari Amerika, yang rancak sistem dagang dari Israel, yang rancak sistem dagang dari Jepang. Tidak ada, Pak. Seluruh sistem dagang yang terbaik dari dulu sampai hari kiamat adalah sistem dagang dari Allah. Sistem muamalat Islam. Begitu. Baiklah hamba-hamba Allah yang kami muliakan, begitulah fanatiknya kita kepada Islam. Di akhir zaman ini cuma itu, supaya kita tidak mudah berubah. Kata Rasulullah, di fase keempat ini paling banyak umatnya yang batal syahadatnya menurut Allah, walaupun masih muslim menurutnya masih muslim, tapi menurut Allah batal syahadatnya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bagaimana cara masuk surga sekeluarga? Murnikan kembali akidah kita seperti yang saya sampaikan tadi. Itulah dia la ilaha illallah. Setelah itu ajak sekeluarga mengamalkan semua perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan Allah dan Rasulnya. Setelah itu jangan syirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Setiap langkah dan kebijakan yang dibuat ini banyak yang tidak sejalan dengan awamirillah wa sunnati rasulih, dengan perintah-perintah Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Baik, bukan masalah politik kita kaji sekarang, tapi tentang masalah kepastian kita masuk surga dan keluarga. Kan judulnya itu tadi, sekeluarga masuk surga. Saya bacakan kepada Bapak Ibu semua penutup daripada surat Al-Kahfi ayat 110. Dari situ ke awal kajian kita ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana bashar yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakan kepada umat Muhammad, saya ini manusia biasa seperti kalian. Bedanya adalah saya menerima wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada kalian
Satu, annama ilahukum ilahu wahid, bahwa kamu hanya punya ilah satu saja, Allah, la ilaha illallah. Ini yang pertama. Yang kedua, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Siapapun yang ingin berjumpa dengan Allah, ingin mendapatkan janji Allah yaitu surga, dan ingin selamat dari neraka Allah, neraka Jahannam, falyamal amalan salihah, hendaklah dia mengamalkan seluruh amalan-amalan yang soleh. Yang kedua, jadi yang pertama la ilaha illallah, yang kedua amal soleh, dan yang ketiga wala yusyrik biibadati rabbih ahada, jangan melakukan syirik dalam beribadah kepada Allah selama-lamanya, selama-lamanya sampai kita mati. 3 perkara ini kita bedah sekarang. Yang pertama, murnikan tauhid kita, murnikan ilmu kita tentang tauhid la ilaha illallah. Yang kedua, benarkan amal kita, betul-betul amal soleh versi Rasulullah. Yang ketiga, jangan pernah mensyirikkan Allah seumur hidup dalam beribadah kepada Allah. Ini 3 perkara. Kuado pantulisan tiang banyak menulis ini kah? Tapi biarlah sekarang saya mencoba menulis di dalam ingatan Bapak Ibu dan hati Bapak Ibu. Semoga Allah sampaikan. Amin. Baik. Yang pertama, la ilaha illallah. La ilaha illallah selama ini diartikan dengan tidak ada Tuhan selain Allah. Dulu pernah saya singgung ini, ya, di sini. Tetapi sekarang saya mau dipaluih katam, ya. Saya mau lebih tajamkan lagi. La ilaha illallah ini diawali dengan asyhad. Asyhadu an la ilaha illallah. Dalam bahasa Arab, arti asyhad itu di bahasa Indonesia kan 3 artinya, tak bisa cik dah. 3 artinya, 3 artinya. Yang pertama, saya bersaksi. Yang kedua, saya berjanji. Yang ketiga, saya bersumpah. Itu arti asyhad. Saya berjanji, saya bersaksi, saya bersumpah. Masya Allah, bukan kalimat biasa ternyata. Asyhadu an la ilaha illallah. Ternyata itu adalah perjanjian, persaksian dan persumpahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah, bahwa tidak ada ilah kecuali hanyalah Allah. Illallah, ilah itu jangan diartikan Tuhan. Sebab Tuhan dalam bahasa Sanskerta, Tuhan itu dari bahasa Sanskerta. Coba lihat di kamus bahasa Indonesia, arti Tuhan itu adalah kepala para dewa-dewa. Bapak Ibu kan tahu dewa itu banyak. Menurut orang-orang yang memiliki dewa-dewa, dewa api, dewa angin, dewa air, dewa awan, dewa langit, dewa tanah, dewa, kan macam-macam dewanya. Sekian banyak dewa, nanti yang paling mereka hormati, yang paling hebat kemampuannya diangkat sebagai kepala. Nah, kepala para dewa-dewa ini menurut bahasa Sanskerta disebut dengan Tuhan. Pertanyaan saya, apakah Allah itu salah satu di antara dewa-dewa yang ada? Kalau begitu jangan dikatakan Allah adalah Tuhan, tapi Allah adalah Allah. Allah adalah ilah, Allah adalah Rabb, Allah adalah Khalik. Allah punya 99 nama yang Allah sebutkan kepada hamba-hambanya dalam Al-Quran. Maka cukup panggil Allah dengan nama-nama itu, jangan panggil yang lain. Ya Allah ya Tuhanku, janganlah lagi ya Allah ya Ilahi, ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Khaliqi, ya Allah ya Wahabi, ya Allah ya Samadi, dan sebagainya. Begitu ya. Ini bagi orang yang sudah tahu. Tapi kita jangan polemikkan ini di luar, nggak ada gunanya. Kalau orang-orang di luar masih memanggil Allah adalah Tuhanku, biarkan saja. Yang penting kita yang sudah tahu kita robah. Kita tidak lagi beradab di depan Allah dengan cara memanggil Allah ya Tuhanku, karena Allah tak suka kita memanggil Allah dengan sebutan yang tidak Allah ajarkan. Oke? Jadi kita tidak ingin polemik, tapi kita ingin merubah diri kita masing-masing. Ini yang pertama dulu ya. Jadi kita tidak lagi mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan selain Allah. Yang benar apa? Tidak ada ilah kecuali hanyalah Allah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apa arti ilah menurut bahasa Arab? Orang Arab asli memahami ilah itu punya makna yang sangat berbeda dengan yang kita pahami selama ini. Ilah ya. Ilah dalam kamus yang tertebal di dunia, yaitu kamus bahasa Arab, kamus Arab namanya Lisanul Arab, ditulis oleh Syekh Al-Hafidh Ibnu Manzur.